Berenang di setengah samudra sekitarnya 3 hari 3 malam, Mas. Nggak makan. Nggak makan, tapi alhamdulillah kita nemuin aqua 5 botol. Tapi kan waktu kita 18 orang itu, Mas, dibagi itu. Kita bawa terus air aqua 5 botol itu. Kita dibangunin sama orang nelayan situ. Dibangunin, ditanyain, "Mas, kok kenapa tidur di sini?" Awalnya dia kan mengira kita orang mabuk. Ya, dideketin kok ada life jacketnya, pas dianya kan tahu sendiri, ini pasti korban tenggelam ini. Nah, terus Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada kali ini kita kembali lagi kepada channel Lintang Misteri yang dibawakan oleh Gus Muhibin. Kali ini kita akan membahas tentang tragedi kapal tenggelam pada 9 Maret tahun 2024. Dan pada saat itu ABK 12 selamat, untuk 5 orang mati atau meninggal dunia dan 18 dinyatakan hilang. Nah, salah satu di antara yang 12 orang selamat sekarang berada di sini. Narasumbernya sudah berada di sini, yang bernama Saudara Ucok. Nama lengkapnya nanti kita bisa tanyakan langsung kepada Saudara Ucok. Tragedi yang sangat prihatinkan, dan untuk para ABK kapal lebih baik berpikir untuk 2 kali jika akan mengikuti kerja naik kapal untuk menjadi Popeye. Oke, untuk mempersingkat waktu, kita langsung panggil Saudara Ucok dan host yang utama, Gus Muhibin. Baik, kita langsung panggil narasumber yang diantaranya 12 selamat. Silakan Saudara Ucok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat? Sehat, sehat, alhamdulillah, masuk. Oke, silakan duduk. Oke, kita sebelum host pertama Gus Muhibin datang, kita bisa berbincang-bincang dulu. Siap. Masalah tragedi kapal tenggelam. Bisa ceritakan sedikit? Ya, kita awal berangkat dari rumah tanggal 30 Februari. Terus kita ngisi perbekalan dulu di Muara Baru sekitarnya 2 hari atau 3 hari. Terus tanggal 3 kita mulai berangkat, start dari Muara Baru mau menuju ke Pulauan itu ke timur, ke timur. Tujuannya ke timur untuk mencari ikan di sana. Ya. Nah, awal kejadian itu berarti tanggal 9 Maret. 9 Maret? Ya, itu kapal dihantam ombak dari belakang, samping kiri, samping kanan. Samping kanan? Iya, samping kanan masuk. Oke, terus? Ya, nah, terus kan orang-orang kan pada nyelamatin dirinya sendiri ya masuk. Iya. Ya. Orang-orang itu pada berhamburan kemana-mana itu masuk. Berarti saat kejadian tragedi terjadi, para ABK menyelamatkan diri masing-masing, Ya, meloncat ke dalam air laut. Iya. Lah, sebelum itu kapalnya terbalik kan kita persiapan dulu pakai life jacket seperti itu. Iya, pelampung. Ya, pelampung. Anak-anak udah pakai life jacket semua. Oke. Nah, terus si tukang mesin itu, Ya. motoris mau coba untuk mengimbangin kapal agar tidak terbalik. Tapi sebelum terbalik, sebelum sempat ngisi air untuk mengimbangin kapal biar nggak terbalik, itu langsung terbalik itu masuk. Oh, berarti sebelum si tukang itu mengisi itu belum sempat, sudah terburu kapal terbalik. Ya. Itu waktunya cuma 10 menit sekitarnya, Mas. Kurang lebih 10 menit. Ya, kurang lebih 10 menit. Baik, untuk cerita yang lebih detail kita langsung panggilkan saja host utama, Gus Muhibin. Selamat masuk, Gus Muhibin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat, Mas? Ya. Alhamdulillah. Ini dulu korbannya ya? Korban, termasuk salah satu korban yang selamat. Oke. Silakan, Mas. Teman-teman pasti pada kangen nih sama Gus Muhibin ya?
Ini agak berat ya, tegang ya. Ini ada sesuatu spesial buat teman-teman kamu sendiri yang selalu setia menonton. Semoga kalian sehat walafiat. Amin. Amin. Dan sebelum kita masuk cerita, aku mau salam dulu buat teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa dengan saya Gus Mitin. Alhamdulillah ini ada sesuatu spesial aku sampaikan buat teman-teman kamu sendiri. Jangan sampai skip ya dari cerita-cerita narasumber yang selalu mencekam. Oke, ini ada berita spesial. Tim Lintang Misteri alhamdulillah sudah meresmikan namanya tadi bos pertama Mas Yusuf. Alhamdulillah beliau sudah diresmikan menjadi anggota keluarga dari tim Lintang Misteri. Mas Yusuf sebelumnya makasih ya. Sama-sama. Oke, sebelum kita cerita, sapa dulu dan seperti biasa, Mas Ucok. Pak Mas. Ya, alhamdulillah sehat, Mas. Siap. Ini ada tegang nih, Mas. Ya, ini rada tegang. Baru kita ketemu ya nih ya. Iya, baru kita ketemu. Itu berarti baru kemarin ya, Mas? Ya, baru sekitar 2 bulan. 2 bulan ya. Sudah siap, Mas? Insya Allah siap, Mas. Alhamdulillah, Mas Ucok sudah siap ini menceritakan pengalaman yang baru kemarin viral. KM Unijaya 2 ya, Mas? Yang sangat tragis, tragedi tenggelam ya. Dan alhamdulillah Mas Ucok ini dari salah satu ABK kapal yang selamat, dan alhamdulillah beliau masih diberi umur panjang sama Allah Subhanahu wa taala. Semoga kedepannya sehat ya, Mas ya. Ya, amin. Amin ya rabbal alamin. Tak perlu lama-lama lagi, langsung aja ke ceritanya. Lintang misteri antara tiap dan tiap mereka tiap. Monggo Mas Ucok, awal ceritanya gimana sih kok sampai bisa tenggelam dan jenengan ini masih selamat? Mulai dari awal gimana nih? Ya, dari awal kita berangkat kan tanggal 30 sekitarnya, Mas, kalau nggak salah itu. Nah, terus kita ngisi perbekalan di Muara Baru sekitarnya 2 hari atau 3 hari kurang lebih segitu ya. Nah, terus kita berangkat lepas tali itu tanggal 3, Mas. Lepas tali tanggal 3, terus kejadian kapal terbalikan itu tanggal 9 itu awal. Terus sebelum berangkat sampai ke Muara Baru dari rumah berapa orang, Mas? Berangkat dari rumah 6 orang, terus sama orang Magelang 2. Itu jadinya totalnya 8 orang. Berangkat dari rumah itu 8 orang. Iya. Nah, terus itu kan kita kan bawa orang 8 orang, tapi yang sisa cuma 3 orang itu yang selamat. Itu yang berangkat sama kita itu, tapi Mas. Tuh. Nah, sebelum kapal terbalikan itu kena ombak dari belakang samping. Dari belakang itu kan kita lagi mau berangkat, baru berangkat itu, Mas. Kapal lagi meluncur menuju ke timur, itu dihantam ombak dari belakang samping kanan. Ya, samping kanan. Terus terjadilah kapalnya terbalik itu, Mas. Itu pas miring kanan ya? Iya, miring kanan. Kanan ya? Iya. Itu dari berat kapalnya bisa miring kanan itu ada apa aja, Mas? Itu perbekalannya kita bawa rumpon sama itu batu-batu. Batu cor-coran itu, ya. Cor-coran sama perbekalan sayuran dan lain-lain seperti sarimi, solar. Tuh, seperti itu, Mas. Berarti itu palka full ya? Palka full semua. Full semua. Dan karena kita kan juga bawa tali itu, tali buat rumpon rumah ikan itu. Iya. Terus setelah itu terus kapalnya kan dihantam ombak dari belakang sebelah kanan itu, jadinya kapalnya oleng. Tapi si motoris coba untuk mengimbangin kapal, belum sempat diimbangin kapalnya udah oleng. Itu kemudi juga diputar udah nggak bisa, Mas, itu karena sebelum kapalnya terbalikan itu payangnya udah jatuh semua, jaring payang. Ya? Iya, jaringnya jatuh. Jaringnya jatuh sisi kanan, ya. Terus mau dibuang parasit, dibelokin, udah nggak bisa itu kemudi, udah nggak bisa dikendalikan lagi.
Itu efek dari apa mas? Kok bisa nggak bisa dikalikan? Ombak atau ada sambutan dari Faktor alam itu mas awalnya. Indo? Faktor alam, kapal dihantam ombak dari belakang kiri ke kanan, terus terjadilah itu apa airnya masuk ke kanan, terus jaringnya kan jatuh, ketarik, tarik jatuh, nah, terus oleng, iya oleng ke kanan, Terus balik. ya terus balik ke kanan, terus berarti kejadiannya awalnya kan kapal kayak gini mas, terus terbalik kayak gini jadinya. Balik kan? Ya pantatnya yang di atas, yang atapnya ke bawah kayak gini. Iya. Hmm. Berarti semua ABK berapa orang mas? Semua ABK totalnya 35. Total ABK 35, yang selamat cuma 12 orang, yang ditemukan meninggal 5, 18 orang belum ditemukan sampai sekarang mas. Sekarang ya. Iya. Terus pas waktu perjalanan itu berapa hari mas sebelum kapal terbalik itu? Perjalanan sekitar 6 hari mas itu. 6 hari sebelum terbalik ya? 6 hari sebelum terbalik ya. Hmm. Berarti tanggal 9 awal terbalik jam 3 malam itu. Semalam. Jam 3 malam. Tapi pas waktu mau terbalik semua ABK sudah persiapan mas? Semua ABK sudah persiapan memakai life jacket dan lain-lain. Seperti Berarti sudah tahu kapal mau tenggelam ya? dia sudah tahu. Sebelum terbalik kan ABK lagi pada tidur mas itu semua. Terus? Lagi pada tidur, terus si wakil teriak-teriak suruh bangunin semua itu anak-anak yang masih di dalam kamar itu. Bangunlah semua anak-anak turun ke bawah lihat ke depan. Nah terus persiapan untuk memakai life jacket ya. Nah akhirnya kan kapalnya terbalik, terus nyelamatin diri sendiri semua mas itu. Nyelamatin diri sendiri. Waktu kapal terbalik ngumpulin semuanya ya selama berapa 35 ABK? Iya 35. Terus kita terkumpul semua total anak 18 orang terkumpul, kan ada yang bawa senter mas itu awalnya. Ya. Ada yang bawa senter, si wakil bawa senter satu buat ngumpulin anak-anak kan. Kalau di tengah lautan kan itu kan gelap mas. Ya. Gelap, si wakil itu alhamdulillahnya bawa senter untuk ngumpulin anak-anak, yaitu terkumpul orang 18 orang. 18 orang. Iya terkumpul Itu ombaknya jadi gede, satu. Mas? Ombak gede ya? Ombak Itu ombak sekitaran 4 meteran mas. 4 meter berarti itu sudah masuk badai ya? Iya beda ya. Badai. Tapi 18 orang terkumpul itu saling pegangan atau gimana mas? Itu saling pegangan mas, kita diikat sama tali. Kan awalnya kan sebelum terkumpul kan ada yang bawa senter kan. Seumpama saya sama teman saya berapa orang, 2 orang, terus teman saya bawa lagi, seumpama bawa tali apa, bawa apa, itu diikat jadi satu. Ya, terus terkumpul 18 orang. 18 orang itu terus terpecah belah lagi. Terus kita memutuskan untuk berpisah untuk menyelamatin diri sendiri. Kalau kita masih bergabung dalam satu lingkaran 18 orang itu kayaknya nggak bakalan selamat semua mas kalau kita masih bersatu. Karena kan ada yang kelelahan, kecapean, malah ntar kita mati semua kalau terus bersatu. Berarti ombaknya gede banget ya mas, jadi kalau kita masih kumpul nggak bisa selamat nih. Iya ya, kayaknya kayak gitu. Karena kan ada yang kelelahan, ada yang tenaganya masih fit, itu kayak gitu. Jadi kita memutuskan bersama, kalau gitu kita pisah aja, siapa yang dulu nyampe ke darat, kita minta pertolongan orang darat, kayak gitu mas. Nah terus kita memutuskan berpisah-pisah itu, dibagi, ada yang 3 orang, ada yang 2 orang, terus kita berpencar, tapi tujuannya satu pulau itu yang di depan kita yang lihat itu, kan di depan kan ada pulau itu, ya kita menuju ke pulau itu aja yang dekat. Tapi kan kita udah pisah-pisah itu mas. 13 orang itu, 18 orang itu. Sebelum terbalik ada firasat nggak enak mas di rumah mas? Kalau firasat nggak ada, firasat di Thailand nggak ada sih mas. Terus berarti pencar nih? Iya terpencar. Ada yang 3 orang, ada yang 2 orang. Terus kita menuju ke pulau satu titik itu.
Tempatnya di Desa Patang, Kepulauan Kayuadi. Masa bisa berapa orang, Mas? Saya selamat itu sama teman saya atas nama itu apa Aminuddin, sama Aminuddin saya. Iya. Berapa, Mas? Orang itu Sepait, kok Sepait apa itu namanya? Pencongan. Pencongan ya. Iya, Wirat Desa, iya Pekalongan. Masa selama bercara di samudra ya, itu berapa hari, Mas? Saya berenang di setengah samudra sekitarnya 3 hari 3 malam, Mas. Nggak makan? Nggak makan, tapi alhamdulillah kita nemuin aqua 5 botol. Tapi kan waktu kita 18 orang itu, Mas, dibagi itu. Kita bawa terus air aqua 5 botol itu dibawa sampai 1 hari itu, Mas. 1 hari. Untuk pertahanan hidup di tengah lautan. 5 aqua terapung di laut nih. Iya, itu kan kita nemuin itu aqua yang berhamburan dari kapal itu, Mas. Selama 3 hari 3 malam, Mas, berarti di samudra ya? Ya, 3 hari 3 malam. Ada kejadian apa, Mas, selama masa berenang? Masa berenang kita ada yang halusinasi itu sih, Mas, kan orang kan udah lelah itu, Ya. apalagi tidak makan juga tidak minum. Kita minum kan cuma 5 botol itu aja dibagi 18 orang, Mas. Ya, jadi kita juga kekurangan asupan gizi, nutrisi makanan seperti Ya. kan kita nggak makan nggak minum juga kan, terus menimbulkan kitanya imajinasi kayak gitu, istilahnya kayak gitu. Pikiran kita kacau, ada yang masih di tengah lautan masa mau minta beli es, beli kopi itu ya. Terus teman saya juga sebelum dia meninggal dikirain dia udah nyampe darat, ada yang lepas baju juga itu, Mas, baju sama pelampung dilepas. Udah lepas? Iya, waktu ditemukan juga lepas. Itu dilepas sendiri atau memang? Nggak tahu itu, kayaknya dilepas sendiri. Seharusnya sendiri. kan kalau orang masih di tengah lautan kan nggak bakalan melepas life jaketnya kan, nggak bakalan, Mas. Kenapa waktu ditemukan kok jaketnya terlepas, pakaian juga terlepas itu? Udah meninggal ya? Iya, udah meninggal. Anehnya kan kayak gitu tuh. Berarti masa merapung ke samudra pakai jaket ya? Iya, pakai jaket, life jacket. Itu ada juga teman kita yang digigit ikan cucut, kayaknya itu ikan cucut kecil, kakinya sebelah kanan digigit ini, bolong, Mas, ininya. Ngelak. Iya, kroak ini sama sini. Itu dia bertahan cuman 1 hari, jadi tenggelam kan jam 3 sekitarnya, jam 4 sore dimakan iwak cucut atau iwak paus istilahnya. Oh, Oh, iwak yu ya, yu kecil. Yaitu itu umurnya cuma 1 hari, digigit jam 4 mau maghrib itu meninggal beliau. Iya, meninggal efeknya. Makan atau nggak minum? itu kan kekurangan darah juga kan bisa, Mas, itu, apalagi tidak makan juga beliaunya. Makan. Iya. Masa berarti selama 3 malam di laut ya, itu tidur nggak, Mas? Itu nggak tidur, Mas. Kalau tidur kan kita mesti nggak bakalan tidur. Kalau kita mau tidur kena air lagi, itu kan masih gelombang besar, Mas, itu gelombangnya gelombang sangat besar ya. Kalau kita mau tidur langsung kandang ombak lagi, bangun lagi kayak gitu. Tapi Masnya punya firasat dalam hati takut nggak, Mas, pas waktu masih terapung di laut? Masih terapung di laut ya kita takut, Mas, sebenarnya, Mas. Takut. Ya tapi kan mau gimana lagi, walaupun kita takut harus berjuang gimana caranya kita bisa nyampe ke daratan kayak gitu, Mas. Nyampe ke daratan itu selama 3 malam, masa Mas masih terapung atau berenang, Mas? Kita berenang terus itu 3 hari 3 malam itu berenang terus menuju ke pulau Desa Patang, Kepulauan Kayuadi itu, Daerah mana, Mas? daerah Sulawesi. Sulawesi. Masnya nyampe di daratan nih, Ya, ada yang ada orang, Mas? itu pas saya di darat itu nggak ada orang itu, Mas. Ya, Jam berapa, Mas? sekitarnya jam 9 atau 10. Ya, Malam. jam 9 atau 10 malam ya, sekitarnya segitu. Terus kita kan udah capek-capek ke daratan, tahu-tahu pas nyampe ke daratan kok nggak ada orang sama sekali itu, Mas, awalnya.
nggak ada orang kan kita bingung ini mau cari kemana lagi nih kita. Nah, terus kita nyempetin tidur dulu di pulau itu 1 malam mas. 1 malam. Iya, tidur di pulau itu 1 malam. Alhamdulillahnya waktu kita tidur pagi hari kita dibangunin sama orang nelayan situ. Dibangunin, ditanyain, Mas kok kenapa tidur di sini? Awalnya dia kan mengira kita orang mabuk. Ya, pas dideketin kok ada life jacketnya, pas dianya kan tahu sendiri, ini pasti korban tenggelam ini. Nah terus kita dikasih air minum sama dikasih air kelapa itu sih mas. Iya, kasih air kelapa, terus kita dibawa ke rumah Pak Dusun dipanggil dulu sama warga itu, terus kita dibawa ke puskesmas Kepulauan Kayuadi. Sulawesi ya? Iya. Selamat di Sulawesi berapa hari mas? Selama di Sulawesi sekitarnya 10 hari mas. 10 hari? Iya. Terus selama 10 hari itu ada APK-APK yang lain yang masih pembunuhan? Yang APK lain itu teman-teman kita semua dirawat di rumahnya Pak Ibu Desa Batang mas. Ibu Desa Batang atas nama Pak Haji Bisri kayaknya, atau siapa itu lupa saya ya. Dirawat di situ, kita dikasih makan dan minum dan sebagainya. Iya. Tapi yang lain masih dalam pencarian mas waktu itu mas? Ya, waktu itu masih dalam pencarian. Pencarian kan waktu itu sekitarnya 10 hari mas itu. 10 hari. Ya, tim SAR mengupayakan untuk mencari korban berikutnya, tapi cuman yang ditemukan 12 selamat, 5 mati, yang 18 orang belum ditemukan. Ya. Masa selama di pulau 2 hari ya? Iya. Itu dari teman-teman yang meninggal pernah dimimpiin mas? Dimimpiin belum mas itu. Belum. Ya belum. Tapi masih terbayang-bayang. Kalau masih terbayang-bayang masih mas, kita masih mempunyai trauma juga sih sebenarnya. Iya. Masa berarti sudah 10 hari di Sulawesi ya? Iya, Sulawesi. Itu kan pasti ada salah satu dari warga Sulawesi tersebut yang sepuh tentang tahu samudra di situ, ada mesti apa mas kok bisa sampai tenggelam? Kan biasanya ada orang bisa merawat mas. Iya, itu kata Kepulauan Selayar itu di sana ada gurita besar itu mas, katanya warga situ. Misterinya kayak gitu, ada gurita besar itu zaman dulu sering ngelamin kapal-kapal noni Belanda itu. Waktu zaman Belanda itu sering ngelamin kapal. Juga waktu itu juga ada kapal penyeberangan feri juga tenggelam di lautan situ juga mas, sering. Berarti udah berulang-ulang itu di kepulauan situ sering terjadi kapal terbalik atau tenggelam. Kapal jenengan yang sebelumnya sudah ada korban dari kapal lain, ya. Masa makan mas selama 3 malam di laut apa nemu apa selain apa itu? Waktu di tengah laut, alhamdulillah kita nemuin sarimi mas, sarimi ya, sarimi yang terapung, yang itu perbekalan dari kapal itu, yang berhamburan dari kapal. Kita nemuin sarimi sama aqua 5 botol, terus alhamdulillah ada sarimi lewat, terus kita makan bersama. Ya. Makan sarimi mentah. Sarimi mentah itu tadi kan udah itu mas, udah menjadi banyak itu sih. Ya, walaupun kadaluarsa kan harus kita makan itu mas sebenarnya. Kalau tidak dimakan, ntar kita nggak ada tenaga kan untuk berenang, kan nggak ada. Terpaksa kita harus memakan itu. Emang nggak ada kapal laut mas? Nggak ada mas. Waktu itu ada kapal nelayan kecil, cuman dipanggil-panggil masih jauh, sekitaran 3 mil atau 2 mil itu, dipanggil nggak kedengaran dianya. Iya. Nah terus sebelum kapal tenggelam kan pasti ada radio mas? Ya itu ada kontak, ada radio kontak. Nah si kapten itu kan saya bilang sama kapten, Cap, suruh kontak ke PT yang ada di darat, Cap, kontak dulu. Kasih apa-apa waktu kita sebelum terjadi kapalnya terbalik kan ada lokasi denanya itu kan ada mas, itu satelit, ada satelit. Terus akhirnya ngasih kabar nggak?
Itu Cap sudah teriakin, Cap kontak orang darat Cap buat kasih aba-aba kapalnya kita letaknya di mana itu. Ya si Cap bilang ya udah, tapi kok nggak ada kapal yang jemput kita atau menyelamatin kita, nggak ada waktu itu. Berarti kan si Cap belum kasih aba-aba rambu-rambu bahaya untuk diri kita sendiri, nggak ada. Nggak ada sama sekali. Iya. Sampai kapal terbalik Iya, total. sampai kapal terbalik total. Terus dari menurut penerawangan warga Sulawesi ada nggak Mas? Yang ABK berapa itu yang hilang nggak ketemu Mas? 12 lah. Yang nggak ketemu berapa ABK? Yang tidak ketemu totalnya 18 orang, yang 5 mati dimakamkan di Desa Batang, Kepulauan Kayuadi. 5 orang Dimakamkan di ya. situ yang Ada orang nggak Mas warga Sulawesi yang bisa merawat orang yang masih belum ditemukan? yang katanya teman-teman sih ada yang masih selamat, tapi kan kita kan nggak tahu sebenarnya masih selamat atau hidup. Kalau di pikiran nalar kita, kalau orang tenggelam itu sekitarnya kemampuan orang itu sekitar seminggu Mas. Seminggu ya. Nah, kalau selebihnya kita nggak tahu, kecuali takdir Allah yang tahu. Ya, Nggak ada kapal sama sekali yang lewat ya. yang Terus kok bisa 5 orang ditemukan itu ke darat atau ada salah satu warga Sulawesi yang menemukan Mas? ada yang warga Sulawesi yang menemukan, ada juga ada yang di bibir pantai, tapi masih agak jauh sedikit Mas. Terus dikit. Iya, Terus sekarang kisaran berapa hari Mas? kalau itu pas yang meninggal ada yang nyampe di darat sendiri Mas. Itu mayitnya kan terapung-apung terus terbawa arus sampai ke darat sendiri. Ada itu atas nama Ilham itu. Terus Mas kan dari warga nih. Ya, ngabarin warga si korban itu orang. Terus ini korban mau dimakamkan di Desa Batang, gimana ini? Ya udah nggak apa-apa katanya korban. Oh juga itu kan si korban tenggelam itu udah pada rapuh Mas itunya. Si korbannya udah pada rapuh. Tapi warga Mas tahu pas waktu kejadian tenggelam itu? Awalnya sih belum tahu, terus waktu kita selamat dari tim SAR datang ke rumah kita ngabarin bahwa kapal KM Wijaya 2 telah terbalik di Kepulauan Selayar, Desa Batang. Ya, Alhamdulillah masih selamat dan masih alhamdulillah kesehatan, Mas. Ya, amin. Kejadian 2 bulan yang lalu ini ya. Iya, sekitarnya segitu. Masih viral nih Mas ya? Iya, masih viral Mas. Masih viral. Tapi Masnya selama ini nggak pernah dimintain dari teman-teman yang korban yang belum ditemukan pernah mimpi Mas? Nggak pernah Mas. Nggak pernah. Iya. Tapi dari rombongan Masnya sendiri selamat semua Mas? Rombongan saya, kita kan berangkat totalnya 8 orang, cuman kita pulang yang selamat 3 orang itu. 3 orang. Iya. 8 orang, Masnya tahu orang mana semua itu? Itu orang asparagas B, asparagas B1, asparagas A1, terus orang Magelang 1. Itu selamat. Orang Magelang 1 meninggal, 1 selamat. Iya. Masnya selamat. Iya. Kalau dari warga Poncol sendiri kita berangkat kan 6 orang, cuman yang selamat 3 orang. Dari penduduk desa Sulawesi kegiatan apa aja Mas selama Masnya 2 hari itu? Kegiatannya kita cuman pemulihan Mas di sana. Oh, pemulihan. Pemulihan badan biar fit dulu. Ya. Kalau belum fit kan nggak boleh pulang itu sama warga situ Mas. Ya, dirawat sama warga Kepulauan Desa Kayuadi itu di tempatnya di Pak Haji Muhammad Bisri kayaknya kalau tidak salah itu kayak gitu, atau di ibu desa yang Tapi Masnya masih terbayang-bayang pas waktu selama di Sulawesi? kalau masih di Sulawesi nggak pernah terbayang-bayang sih, cuman kita itu apa kepikiran teman-teman kita yang belum ketemu juga Mas. Sekarang Iya, belum ketemu. Awalnya kan kita kan berangkat bareng-bareng, kok nggak tahu mau terjadinya kapal terbalik kan kita juga nggak tahu Mas awalnya. Kalau tahu kapalnya mau terbalik juga kita nggak mau berangkat.
Masa sebelum kapal terbalik dari sebelum berangkat kapal ini ya, Iya. dari sebelum-sebelumnya pernah berangkat kapal berapa kali Mas? Saya berangkat kapal sekitarnya 6 kali atau 7 kali. 7 Iya. kali. Iya. Tapi baru ngerasain tragedi tenggelam baru sekarang Mas. Iya, baru sekarang. Tapi kejadian yang dulu pernah nggak Mas ada kejadian hal mistis atau dari hal yang aneh gitu? Kalau saya sendiri belum pernah mengalami sih, alhamdulillah Mas. Alhamdulillah ya. Selama 7 kali itu nggak ada kendala dari hal yang aneh. Iya, Cuma baru sekarang. baru sekarang. Iya. Tapi dari rumah emang nggak ada sama sekali firasat yang nggak enak, nggak ada Mas. Nggak ada Mas, nggak ada firasat sama sekali. Kita kan tujuannya bismillahnya untuk mencari ikan, istilahnya kerja buat makan diri kita sendiri. Ya. Itu kapal cakalan berapa persen Mas? Kapal cakalan Mas. Cakalan ya. Itu targetnya berapa bulan? Kita targetnya 1 tahun Mas itu. 1 tahun baru berangkat langsung tenggelam. Ya, sekitarnya berangkat 6 hari terus terjadi terbalik lah itu. Langsung Iya. dari ombak besar termasuk dia masuk badai ya. Iya, beda itu. Berarti belum kerja dong Mas Kita belum kerja. sama sekali ya. Palingan kita buat itu rumpon, tali-tali. Selama di Muara Baru cuma 2 hari ya Mas. Ya, 2 hari di Muara Baru. Persiapan semua perbekalan. Persiapan perbekalan 2 hari sekitarnya kayak gitu. Dari sejumlah 35 ABK yang selamat itu apa aja Mas dari pangkat dari kapal kan pasti ada KKM, Tekom, Iya, terus KKM, ada Oke. wakil. Yang selamat siapa aja Mas? Yang selamat itu saya sendiri, Adi Bagus Panuntun, dipanggilnya Uco kalau di kampung ya. Terus sama teman kita Muhammad Aminuddin sama Amirul Haq sama Mas Tahmid, terus Om Bahan, terus Muhammad Musakir, terus Dian Kurniawan, Angga Muhammad Dwi Anggoro, terus Gunadi atau Gunawan itu. Ya, itu. Tekomnya orang mana Mas? Tekonya katanya orang Sumatera kayaknya Mas. Sumatera. Yang Tekom orang Sumatera. KKM? KKM utama orang Wiradesa. Selamat Mas. KKM utama tidak selamat Mas, belum ketemu. Belum ketemu Mm-mm. orang ya desa Pekalongan ya. Iya. Tapi sekarang masih mau berangkat ya Mas? Kalau sekarang belum berangkat Mas. Kata Bapak sih disuruh di rumah dulu mencari kerja seadanya di sini. Tapi kalau kita kepepet sih berangkat lagi. Ya. Ya. Ada rasa trauma itu ada Mas? Sebenarnya aja Mas rasa Ada. trauma. Tapi kan kalau kita kepepet butuh uang, oh gimana lagi kalau nggak berangkat kan susah. Bisa. Iya. Udah nikah belum sih Mas? Belum Mas saya. Belum, masih bujang nih. Iya masih bujang. Terus cita-citanya mau apa? Bapak mau jadi ABK atau mau kerja di darat? Kalau cita-citanya sekarang belum ada ini Mas. Belum ada. Kita alur aja, alur. Kan setiap orang kan pasti punya cita-cita Mas. Iya masih. Pasti kan? Pasti Emang ada. Mas nggak pernah sekolah? Saya sekolah pernah tapi cuman SD Mas. SD. Lalu Ya, tanyain dulu nggak cita-citanya mau jadi apa? mau jadi kapiten. Ya. Waktu kecil kan kalau kita ditanya sama orang tua, besok besar mau jadi apa nak? Ada yang mau jadi kapiten, ada yang jadi pilot, kan ada. Masa dulu mau jadi apa Mas? Saya kapiten umum. Kapiten, dan Iya. saya masih jadi ABK ya? Iya. Alhamdulillah ini Mas Ucok masih diberi keselamatan, sehat dan panjang umur ya Mas. Iya. Itu harus bersyukur sama Allah Ta'ala Mas. Iya, insya Allah Mas. Sholat ya? Apa? Sholat ya? Saya ini belum sholat Mas. Sholat ya? Akan masa dapat hidayah. Iya, amin, amin. Ya. Dapat hidayah, sholat maghrib jangan tinggalkan, sholawat, istighfar ya Mas ya. Iya. Sholawat itu penting Mas, ya. Sholat juga penting, istighfar juga penting. Itu masa udah masuk orang-orang pilihan masih diberi keselamatan Mas. Iya. Itu buat motivasi kita, tapi kita itu masih diberi panjang umur sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya. Ya kan? Mas harus bersyukur.
Tapi mudah-mudahan yang belum ketemu, yang meninggal dimakamkan di Sulawesi ya, Iya. semoga mereka diberi husnul khotimah yang Amin. tenang di alam sana dan diterima ibadah dan amal perbuatan ya Mas. Iya, amin. Semoga Mas ke depannya semakin membaik dan jangan sampai tinggalkan sholat ya Mas ya. Iya, insya Allah Mas. Ya. Hmm. Inilah cerita dari Mas. Ini Mas, maaf, saya mau nambahin satu lagi. Oh, satu lagi. Iya. Mas. Saya mau mengucapin terima kasih sama warga Desa Patang, Kepulauan Kayadi. Terima kasih untuk semua karena kebaikan Anda kita bisa selamat, Mas. Baik. Kalau nggak ada warga Desa Patang, Kepulauan Kayadi itu kita nggak tahu masih selamat atau enggak kan? Ya, kita terima kasih sekali untuk warga situ. Berarti yang selamat untuk di Sulawesi ada berapa orang Mas? Yang selamat di Sulawesi itu 11 orang. Sekarang Iya. ya. Alhamdulillah sampai sekarang udah pulang semua ya Mas ya. Iya, alhamdulillah udah pulang semua. Naik apa Mas dari Sulawesi ke Pekalongan? Dari Sulawesi ke Selayar kita naik itu kapal tim SAR. Insya Iya, makan enak ya. iya makan enak di situ Mas. Dikasih uang Mas. Dikasih uang sama itu warga-warga itu Selayar. Ada yang ngasih baju, celana, ada yang ngasih uang itu kayak gitu. Baju-baju jangan dibuang Mas. Nggak bakalan saya bilang Mas, itu kenang-kenangan dari orang Selayar. Iya, Tapi nggak dapat jodoh ke sana Mas ya. nggak ada. Tapi cewek banyak Mas. Banyak kalau di situ orangnya baik semua, masalah alhamdulillah. Untuk warga Sulawesi, Sulawesi mana sih Mas? Desa Patang, Kepulauan Selayar. Tengah atau timur? Kalau tengah atau timurnya kurang tahu saya Mas. Nggak tahu ya, untuk Sulawesi ya. Iya. Untuk warga Sulawesi dan sekitarnya, terima kasih untuk semuanya yang sudah menyelamatkan ABK-ABK yang selamat. Semoga kalian warga seluruh Sulawesi, saya doakan semoga kalian panjang umur dan sehat selalu. Amin. Amin. Sampai tetap di akhirat ya Mas ya. Iya, amin amin. Inilah cerita dari Mas Ucok. Semoga bisa diambilnya dan pelajaran kita semua. Barangkali ada pesan ya Mas buat teman-teman nih, biar Masnya bisa menyampaikan sesuatu. Kalau terjadi sesuatu apa aja yang bisa untuk mengendalikan di selama di kapal Mas, biar teman-teman bisa selamat. Biar teman-teman semua yang terbalik kapal jangan jangan menghabiskan tenaga itu Mas. Kalau kita tenggelam kan jangan panik, istilahnya kayak gitu. Kalau kita semakin panik semakin terkuras juga tenaga kita Mas. Iya, harusnya kita jangan panik, dihemat-hemat lah istilahnya, tenaganya dihemat-hemat. Biar kita bisa selamat. ABK, makhluk gaib, lautan, samudra, kerajaan, lautan itu pasti ada ya bagi teman-teman transfer yang menyaksikan dari narasumber Mas Ucok. Semoga kita bisa motivasi ya, namanya di laut itu pasti ada kendala yang luar biasa, kita nggak tahu semua. Yang penting kita waspada, banyak sholat, kita selalu dunia dan akhirat ya Mas ya. Iya, amin. Semoga dan kita barokah untuk kalian semuanya. Oke, sebelum kita penutupan, kita panggil Mas Yusuf. Monggo Mas Yusuf. Ngobrol dulu dong sama Mas Yusuf. Oke, untuk penutupan kita sebagai seorang muslim kita berdoa doa singkat aja ya. Iya. Untuk Bang Uco dan para kawan-kawan para nelayan, semoga selamat yang ada di tengah laut, semoga selamat. Bismillahirrahmanirrahim. Amin 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 ya rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Taqim alaina innaka antat tawwabur rahim. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sirul Fatihah. Oke, saya rasa cukup untuk podcast malam ini. Kita ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Setelah kita podcast untuk malam ini, saya sebagai sahabat, saudara, sedulur, sederek mencoba untuk menetralisir, mungkin kan di lautan kan tempat-tempatnya para makhluk-makhluk yang tidak
kelihatan makhluk-makhluk astral, makhluk-makhluk yang tidak bisa kita lihat dengan kasat mata. Insya Allah dengan bacaan-bacaan ayat Quran tadi, Allah mengijabah, bisa menetralisir energi-energi negatif yang berada di dalam tubuh Mas Uco. Insya Allah, amin amin ya robbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm, lahu ma fis samawati wa ma fil ardh, man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnihi, ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum, wa la yuhituna bi shay'in min 'ilmihi illa bima sha'a, wasi'a kursiyyuhu samawati wal ardh, wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun ulaika 'ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Bismillahirrahmanirrahim. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha' wa tanzilul mulka mimman tasha' wa tu'izzu man tasha' wa tudhillu man tasha' biyadikal khairu innaka 'ala kulli shay'in qadir. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتولج الحي من الميت وتولج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثا فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود وطرح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إنشاء وجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة من
الآخرين وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وظل من يحموم لا بارد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يسرون عليهم في العظيم وكانوا يقولون إذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين نحن خلقناكم فلولا تصدقون أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم نشأة الأولى فلولا تذكرون أفرأيتم ما تهلكون أأنتم تزرعونه أم نحن الشارعون لو نشاء جعلناه كما فظلتم تفكرون إنا لمغرمون بل نحن محرومون أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين فأما إن كان من المقربين فراح وريحان وجنة نعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم ونسية جيم إن هذا لهو الحق اليقين فسبح باسم ربك العظيم بسم الله الرحمن الرحيم قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج حيا من الميت وتخرج ميتا من الحي وترزق من تشاء بغير حساب قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج حيا من الميت وتخرج ميتا من الحي وترزق من تشاء بغير حساب